Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu di mata kuliah Multimedia Pembelajaran SD. Ya, alhamdulillah tidak terasa akhir perkuliahan sudah selesai. Ya, kali ini Ibu akan membuat sebuah video pembelajaran ya untuk mendukung pengerjaan UAS kalian. Ya, jadi materi terakhir Ibu itu sampai membuat pembelajaran berbasis web. Ya, yang tertera di sini di LMS. Nah, kemudian UAS kalian itu kan nantinya take home gitu ya. Sifatnya itu adalah kalian harus memposting gitu ya, memposting ke blog pribadi. Nah, blognya sudah Ibu buatkan menggunakan domain institut pendidikan.ac.id seperti itu. Namun Ibu di sini akan sedikit memberikan contoh, mendemonstrasikan ya karena memang sudah tidak ada perkuliahan lagi ya karena UAS sudah dimulai ya supaya kalian juga tidak bingung bagaimana untuk membuat postingan gitu ya, takutnya ada yang belum pernah gitu ya. Jadi mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa sedikit membantu kalian ya dalam proses pengerjaan UAS. Jadi UASnya itu kalian harus mendesain blog kalian ya. Kalian memposting dengan proyek-proyek yang sudah kalian buat selama perkuliahan dengan Ibu ya. Namun apa yang nanti kalian simpan di dalam blog itu bukan berarti kalian copy paste dari hasil. Misalnya contohnya gini. Kalian kan pernah membuat garis besar program pembelajaran. Sekarang kalian akan menjelaskan struktur menu, gitu ya. Atau misalnya kalian menjelaskan treatment-nya atau storyboard-nya atau apanya lah gitu ya, yang ada di dalam pokok garis besar itu. Bukan berarti kalian mau copy kemudian ngepaste semuanya, tidak. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di kelas, ya. Ketika kalian mau membuat sebuah multimedia, kalian membuat sebuah media pembelajaran ataupun kalian membuat sebuah kuis gitu ya, kemudian yang dijadikan sumbernya itu adalah buku misalnya ya, buku panduan atau buku pelajaran. Bukan berarti kalian mentransfer yang ada di buku langsung ke dalam PowerPoint, ke dalam apapun itu, tools apapun yang kalian buat, tidak ya. Tapi kalian juga harus mendesain apa nih yang tidak bisa disampaikan di dalam buku, namun bisa disampaikan di dalam media yang lain, misalnya PowerPoint. Nah, gitu. Kalau di buku gambarnya diam, di PowerPoint kan bisa menggunakan gambar yang bergerak, menggunakan animasi. Kalau di dalam buku tidak ada audio, di dalam PowerPoint bisa menggunakan audio ataupun tools-tools yang lainnya, ya seperti itu. Dibuat semenarik mungkin, ya itu. Yang pertama, di sini nanti Ibu akan membagikan kepada kalian, ya. Ini adalah alamat blog kalian, ya. URL-nya itu atau alamatnya itu bukan blog.institutpendidikan.ac.id saja, akan tetapi di depannya itu menggunakan nama yang sudah kalian tulis melalui KM kalian masing-masing. Ya, melalui Silpi. Nah, ini. Nah, ada kan di depannya itu ada nama-namanya. Ibu mau contoh aja ya. Kita akan mengakses, nah ini alamat blognya. Oke. Yang pertama itu apa? Kita harus buka tab atau membuka browser, apapun itu browsernya. Silahkan disesuaikan dengan perangkatnya masing-masing. Kemudian tinggal paste di sini. Nah, ini sudah masuk ya. Ini sudah masuk ke halaman utamanya blog punya Silpi. Namun di sini kita atau Silpi masih belum bisa ngapa-ngapain ya. Tidak bisa menambah, merubah, menghapus ya, apapun itu, mengganti tema, menambah gambar dan sebagainya itu belum bisa. Nah, supaya bisa, kita harus masuk ke halaman belakang, kita harus masuk ke dashboard-nya, harus masuk ke dapurnya nih, gitu ya, supaya bisa nambahin, menghapus dan sebagainya. Caranya, kita buka tab baru, ya, ini cukup di copy saja, kemudian paste di sini, kemudian tambahkan di sini, pastikan setelah .id ini ada slash lagi, lalu tulis admin ya, lalu enter. Nanti otomatis akan masuk ke halaman
apa namanya login untuk masuk ke halaman dashboard. Ini namanya hak akses. Karena tidak sembarang orang bisa masuk ke halaman blog kalian, halaman belakangnya, gitu ya. Tidak sembarang orang bisa menghapus, memposting, merubah dan sebagainya. Untuk masuk ke sini diperlukan hak akses. Hak aksesnya itu untuk username-nya itu adalah nama depannya. Nah, di sini kan sudah dikasih tahu ya, sesuaikan dengan alamat blog depannya saja. Ya, berarti kalau misalnya punya Silpi, depannya saja ini adalah ini. Oke. Ya. Masukin ke sini, kemudian passwordnya masih default semuanya ya, IP Garut. Nanti silakan kalian ubah masing-masing ketika kalian sudah berhasil masuk ke halaman belakang. Lalu bisa klik remember me, kemudian login. Nah, di sini sudah berhasil masuk ke halaman belakang. Tandanya di sini sudah ada nama. Nah, di sini kalian silakan diedit my profile, silakan kalian tambahkan foto dan sebagainya. Itu silakan lah ya sama kalian. Namun sekarang Ibu akan mendemonstrasikan bagaimana untuk membuat postingan. Nah, membuat postingan di sini kan belum ada apa-apa ya. Oke, baru ada Hello World, ini hanya bawaannya saja. Bagaimana caranya? Caranya masuk ke tab menu post ya. Kemudian add new di sini ya. Add new. Oke. Sini sudah masuk ya. Misalnya di sini judulnya itu adalah contohnya ya. Multimedia pembelajaran di SD. Oke. Silakan kalian tulis. Ya. Tulis di sini, deskripsikan ya. Sini saya akan menjelaskan tahapan pengembangan sebuah multimedia, misalnya menggunakan metode pada misalnya ya, bebas aja kalian. Oke, intinya kalian harus membuat sebuah postingan ya yang menjelaskan garis besar program pembelajaran yang sudah kalian rancang. Misalnya mau struktur menunya kayak atau misalnya halaman depannya. Saya mau nambahin gambar ya misalnya. Add media. Saya mau gambar yang ini ya. Insert into post. Gini. Contoh ya. Oke. Kemudian lupa masukin link IP-nya. Silahkan kalian nanti pokoknya berkreasi masing-masing. Kreasi masing-masing membuat postingannya di sini. Caranya gini, ini pakai linknya. Oke, seperti ini. Ini pastikan di sini ada ada format-formatnya. Kemudian kategorinya di sini kan belum ada nih kategori. Kita buat kategori dulu ya. Kategori misalnya di sini kategorinya UAS. Sehingga nanti UAS multimedia. Ya, UAS multimedia itu menjadi parent kategori. Oke. Nanti kalau misalnya kalian mau buat lagi, misalnya struktur menu. Nah, nanti struktur menunya di dalam UAS multimedia. Ya, gitu kategorinya. Kemudian untuk tag-nya silakan tambahkan sebanyak mungkin.
menggunakan koma misalnya. UAS, kalau nggak langsung di enter juga boleh. UAS, multimedia, IP, misalnya Garut, misalnya ya. Pembelajaran, satu-satu pokoknya yang banyak, sebanyak-banyaknya. Ya. Dan kalau sudah kita di sini klik publish, atau misalnya mau ngelihat dulu, kalau mau ngelihat dulu tanpa langsung nge-publish, pengen lihat nih di tampilan webnya seperti apa, klik di review. Oke, nanti akan melihat di sini. Nah, seperti ini. Oh, nantinya kayak gini nih tampilannya. Oh, ada yang kurang nih misalnya. Oh, ini harusnya apa ya, tambahin lagi atau apa. Nah, balik lagi ke sini, kalian edit lagi. Kemudian nanti kalian review lagi, lihat lagi. Kalau misalnya apa namanya, sudah betul ya, tidak ada yang apa namanya, tidak ada yang salah gitu, sudah fix, sudah final, silakan kalian klik publish. Publish. Oke. Sudah dipublish. Nah, di sini kita lihat ya view postnya. Di sini sudah masuk kan? Nah, seperti itu. Ini untuk membuat postingan ya. Jadi dalam CLP di sini sudah ada nih. Nah, tinggal tambahin lagi yang lain-lainnya. Tadi kan membuat kategori. Jadi kalau membuat kategori nanti akan memudahkan Ibu ketika Ibu memeriksa. UAS multimedia, ada apa aja? Kalau ini kan baru satu postingan. Nanti ketika membuat lagi, kemudian kategorinya apa namanya, UAS, kategorinya UAS multimedia nanti akan banyak. Berarti Ibu akan periksa di sini. Seperti itu ya. Jadi itu satu. Kemudian selanjutnya adalah untuk embed kuis yang sebelumnya kita buat. Ya, minggu lalu kan kalian membuat nih menggunakan apa ini? Oh ya, Wordwall ini ya kan. Nah, ini contohnya yang sudah kalian buat sebelumnya. Kalau ada yang belum buat kuis ini, bagaimana cara membuatnya? Nah, berarti kalian harus melihat dulu video pembelajaran di pertemuan sebelumnya. Ini yang sudah Ibu buat di sini. Nanti kalian sini ya, cobain. Oke. Yang selanjutnya kita akan menambahkan hasil pembuatan kuis. Kita akan di-embed. Kalau tadi kita sudah berhasil membuat postingan, ya. Sekarang kita akan meng-embed hasil kuis yang sebelumnya dibuat, ya. Oke, pastikan sudah masuk ke halaman Wordwall, kemudian akun kalian, kemudian ada kuis yang sudah dibuat, ya. Kemudian masuk ke dashboard, ya, masuk ke dashboard, kemudian add new page atau posting boleh ya, yang tadi add new. Oke. Kemudian tadi sama ya di ini kuis SD kelas 1 misalnya ya. Kemudian kalian add media. Sudah add media, insert from URL. Dapetin URL-nya ini dari mana? Masuk ke sini, kalian klik share, kalian copy URL ini. Copy. Nah, kembali lagi ke halaman dashboard, kemudian paste di sini. Sudah muncul, lalu insert into post. Sehingga muncul nanti di sini. Silakan kalian tambahkan deskripsi di sini ya, deskripsikan. Ya. Kemudian apalagi lah, pokoknya boleh ditambahkan apa gimana kalian, bebas, tag dan sebagainya. Jangan lupa di sininya kategorinya masukin ke UAS multimedia. Oke. Kemudian setelah itu publish. Ketika sudah dipublish, post publish sudah dipublish. Kemudian view post muncul di sini. Jadi ketika nanti Ibu meriksa punya Silvi UAS multimedia muncul. Oh ini. Oh Silvi udah bikin 2 postingan. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, bisa dipraktikkan sama kalian. Mudah-mudahan kalian mengerjakan UASnya lancar. Silakan kalian desain blog kalian masing-masing sesuai dengan karakteristik kalian ya, kreativitas kalian, silakan pokoknya.
yang Ibu mau itu adalah kalian menyimpan semua yang sudah Ibu kasih ke kalian, apa yang sudah kita buat, kalian pelajari sama-sama, gitu ya, bareng-bareng dengan Ibu, simpan di sini. Lebih bagusnya lagi kalau misalnya kalian ngebuat postingan, misalnya untuk taruhlah untuk 1 minggu, satu minggu per pelajaran misalnya, teman 1, 2, 3, 4 Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu ya. Jadi nanti bisa kalian share linknya sehingga jauh lebih bermanfaat ketika apa yang sudah kalian buat kemudian digunakan seperti itu ya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.